Kalau roh barisi itu sudah ada di dalam kotong pung hati, maka segala yang bersih, yang barisi dalam hidup ini, itu menjadi jalannya. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita bertemu lagi dalam mimbar UBB Gemit. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita minta tolong penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa manis yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon bukalah telinga kami, bukalah hati kami, supaya kami juga boleh mendengar firman-Mu dan menyimpannya dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga berguna menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami bersedia untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Shalom. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Pas deng orang Yahudi dong pung hari bae, yang dong subuh bilang hari Pentakosta, semua orang yang ikut sang Tuhan Yesus ada berkumpul di satu rumah. Takujusa dong dengar ada bunyi datang dari langit sama kayak angin tofan. Itu bunyi terlalu besar, sampai orang dong di situ sonde bisa dapat dengar orang lain pung suara lain. Ais judong dapat lihat kayak ada api menyala tabagi-bagi di atas dong satu-satu. Judong semua takana Tuhan Allah pung roh. Ais dong mulai beromong pakai orang lain dong pung bahasa macam-macam. Iko apa yang roh kasih sang dong ko omong. Itu waktu ada banyak orang Yahudi dari macam-macam negeri di antero dunia datang berkumpul di Yerusalem. Dong pung hati rindu iko sang Tuhan Allah. Waktu dong dapat dengar itu bunyi, judong datang makarubu di itu tampa. Dong satu-satu dapat dengar dia pung bahasa sendiri. Dari Tuhan Yesus pung orang dong pung mulu. Andia ko dong tak heran-heran. Dong semua tanganga, judong omong bilang, ini orang yang baomong dong nih, dong semua orang Galilea. Makar mana kotong dengar dong bisa omong pakai kotong satu-satu pung bahasa negeri sendiri. Kotong nih datang dari provinsi Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dari Libya deka dan kota Kirene, ada juga kotong saparu yang datang dari kota Roma, adalah yang datang dari pulau Kreta dan dari tanah Arab. Kotong saparu orang Yahudi, dan ada orang dari suku bangsa lain yang sumasuk agama Yahudi ju. Makotong semua dapat dengar ini orang dong omong pakai kotong pung bahasa satu-satu, soal hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Allah subekin. Awi, kotong heran mau mati nah. Dong semua tanganga. Kodong batanya satu deng satu bilang, Karmana kok bisa jadi begitu Dia pun arti apa tuh? Ma ada orang lain yang olok-olok sang dong. Itu orang dong bilang, Weh, jang toy sang dong. Te dong tu ada mabok barat nah. Hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, sebenarnya manusia tidak ditinggalkan sama sekali oleh Allah. Tetapi Allah mengirim Roh Kudus untuk menuntun manusia menjadi saksi atas keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus diutus untuk menyertai orang percaya, untuk menghibur, untuk menuntun, serta menolong orang percaya mengingat pengajaran Yesus yang telah memberikan kepadanya kuasa untuk menyelamatkan manusia. Roh Kudus itu bagian dari satu kesatuan Allah yang kita imani sebagai Trinitas, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
dan sesuai dengan janji Yesus sebelum terangkat ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan kepada para murid persis dalam perayaan Pentakosta. Dalam tradisi Perjanjian Lama, Pentakosta adalah hari raya panen, yang biasanya hari raya ini dirayakan 7 minggu setelah Paskah Yahudi. Dalam bahasa Yunani, Pentakoste artinya hari yang ke-50. Pada perayaan Pentakosta ini, umat Tuhan mengucap syukur atas hasil panen pertama yang mereka dapatkan. Mereka membawa persembahan hasil bumi kepada Tuhan. Mereka juga membawa roti dari hasil gandum yang baru. Seluruh tindakan ini sebagai simbol pengakuan bahwa berkat yang mereka terima sehari-hari berasal dari Tuhan. Pada perayaan Pentakosta ini, semua orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat itu berkumpul di Yerusalem. Mereka datang dengan maksud yang sama, yakni mensyukuri berkat Tuhan yang mereka terima lewat hasil panen. Nah, Bapak, Mama, dan Saudara semua, persis di hari raya Pentakosta Yahudi itulah Roh Kudus turun atas para murid. Tanda-tanda kehadiran Roh Kudus menurut kesaksian Kisah Para Rasul adalah bahwa para murid-murid ini berbicara, bercakap-cakap dengan berbagai bahasa yang sebelumnya mereka tidak pernah mempelajarinya. Ini bahasa baru, tapi dong tahu dan mengerti bahasa baru ini tanpa dong belajar lebih dahulu. Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, meskipun ketika menyaksikan akan peristiwa di mana murid-murid dong beromong dengan berbagai bahasa yang baru ini, ada pro dan kontra. Ada yang terheran-heran, dong lihat ini dan dong sungguh menakjubkan, dong heran. Tetapi juga ada kelompok orang di situ yang dong sindir sang murid-murid dong. Dong bilang, ini orang dong ada mabuk anggur manis. Tetapi sejak saat itu, murid-murid semakin berani untuk bicara tentang Kristus yang bangkit. Murid-murid juga tidak segan-segan untuk mengkritik pemimpin-pemimpin agama yang dulu pernah basokongkol dan menangkap Yesus serta menyalibkannya. Murid-murid juga tidak lagi ada di ruang-ruang tertutup karena ketakutan. Dong tampil di muka umum. Bahkan Petrus, dia tampil dengan beraninya di pelataran Bait Allah dan berkhutbah dengan begitu bersemangat. Sampai-sampai banyak orang yang percaya. Kitab Kisah Para Rasul bilang ada 3.000 orang yang percaya ketika Petrus tampil dan berkhutbah. Ini murid-murid dong juga punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasa yang sama yang dulu pernah dilakukan oleh Yesus ketika masih berada di dunia. Bapak, Mama, dan saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita dapat mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh yang mengubah hidup manusia dari rasa takut menjadi berani untuk memberitakan Injil Kristus. Dari perasaan minder dan rendah diri menjadi percaya diri dan yakin dengan apa yang dia beritakan. Dalam bahasa Kupang, Roh Kudus itu roh barisi. Ini roh barisi ini, dia tidak ada di mana-mana. Tuhan mencurahkannya dan dia ada di dalam ketongpung hati. Kalau roh barisi itu sudah ada di dalam ketongpung hati, maka segala yang bersih, yang barisi dalam hidup ini, itu menjadi jalannya. Kita pun hidup yang kotor, dia bersihkan. Roh ini juga berani untuk meluruskan hal-hal yang bengkok di hadapan Allah. Roh ini jugalah yang mampu untuk mengubah hidup menjadi lebih baik dan berkenan kepada Allah. Roh ini juga, roh barisi ini juga yang merawat kehidupan yang terluka karena dosa. Roh ini juga yang juga dapat membawa manusia menjadi saksi tentang keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan lewat Depung Anak Tunggal Yesus Kristus. Papa, Mama, dan saudara semua yang terkasih, jadi murid-murid ini dong kasih dompung kesaksian yang luar biasa berani ini. Sebenarnya itu menandakan bahwa Allah bersama-sama dengan mereka. Allah sonekas tinggal sang dong, tetapi Allah ada bersama-sama sekalipun Yesus Kristus
sudah naik ke sorga. Tetapi Allah hadir dalam rupa roh berisi ini untuk menuntun, untuk menyertai, untuk membangkitkan dompung semangat, untuk memberitakan Injil. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi sampai ke ujung-ujung dunia. Roh berisi ini juga tidak berhenti untuk menyertai para murid. Roh ini juga yang menyertai persekutuan orang percaya. Kelompok-kelompok di mana nama Tuhan disebut, di situ ada roh berisi itu. Sejak gereja mula-mula sampai sekarang, roh berisi itulah yang hadir dan menyertai gereja. Perjalanan gereja dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, dengan pertumbuhannya yang pesat, baik dari segi jumlah maupun dari perluasan wilayah, itu semua karena karya roh berisi, Roh Kudus itu. Roh berisi ini juga dia menjadi nafas bagi pertumbuhan gereja. Roh berisi ini juga yang menjadi nafas bagi karya-karya orang percaya untuk kebaikan dunia. Papa, Mama, dan saudara semua yang terkasih, roh berisi ini juga yang menuntun gerejanya sampai saat ini untuk menjadi saksi keselamatan dalam Kristus. Jadi ketika gereja terlibat di dalam dunia dan membawa terang Kristus, menyapa semua orang yang masih hidup dalam ancaman dosa, itu pertanda ada Roh Kudus, ada roh berisi yang ada di dalam diri setiap orang, di dalam persekutuan orang-orang percaya. Jadi setiap orang yang mau merefleksikan hidupnya berguna bagi banyak orang, itu adalah bukti bahwa roh berisi itu ada bersama-sama, bertakhta di dalam hatinya. Seluruh sikap yang kita peragakan di dunia ini dapat menjadi gambaran apakah hidup kita ada dalam tuntunan roh berisi ini, ataukah kita seperti para penyindir yang meremehkan kehadiran roh berisi dalam hidup kita. Kita juga mengakui bahwa kehidupan dunia ini lebih baik, lebih bermartabat. Ada juga karya Allah, itu juga karena karya Allah di dalam roh berisi. Kesadaran untuk merawat seluruh ciptaan juga adalah karena karya roh berisi. Roh berisi memampukan persekutuan orang percaya di segala tempat untuk mengambil bagian dalam pemberitaan Injil tentang Kristus. Pemberitaan Injil tidak terbatas pada berkhotbah, tetapi juga dalam karya-karya nyata untuk menciptakan kehidupan dunia yang aman, damai, dan berlimpah sukacita. Papa, Mama, dan saudara semua yang terkasih, hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Dengan tuntunan Roh Kudus, gereja menjadi komunitas yang menyembuhkan. Dia kasih sembuh orang banyak yang ada luka-luka dalam kehidupannya. Sekiranya di sekitar kita menghadapi mereka yang terluka karena beratnya kehidupan, karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, karena dia mengalami kekerasan dari orang-orang yang sebenarnya dia harapkan menjadi sandaran, karena kegagalan untuk dia merangkai masa depan. Gereja hadir di sana. Gereja menyatakan empatinya, menolong dan menyembuhkan. Itu semua dilakukan oleh gereja, sebuah persekutuan yang dimaknai sebagai tanda kehadiran Roh Kudus, roh berisi di dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengakhiri renungan kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, yang kami percaya di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kami Roh Kudus, roh berisi di dalam kehidupan kami, tiap-tiap orang, termasuk dalam kehidupan gereja. Kami bersyukur bahwa Yesus naik ke surga, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi roh itulah yang datang dan mendampingi kami, menyemangati kami, menghibur kami, dan mendukung kami untuk bukan saja hidup, tetapi juga berkarya, menyatakan keselamatan yang telah kami terima dari Kristus Yesus. Bapa di surga, berkatilah gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, agar dalam persekutuan orang-orang percaya, kami tidak hanya hidup untuk kami pun diri sendiri, tetapi kami hidup untuk mendamaikan dunia.
Kami hidup untuk menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh dunia karena berbagai ancaman-ancaman, karena ketiadaan roh dalam hidup mereka. Tolong kami ya Tuhan, agar dengan Roh Kudus itu kami percaya dan kami meyakini seluruh tindakan kami adalah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang berguna untuk semua orang, untuk dunia ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin.